Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Recha Nazalindia dengan NIM 2309 Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematik. Jadi kita langsung saja ke slide-nya. Nah, ini sudah kita masuk di PPT-nya yang bertema induksi matematik. Lalu kita masuk ke definisi induksi matematika. Definisi induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode bukti matematika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran pernyataan matematika untuk semua bilangan bulat non-negatif atau sebagian bulat bilangan bulat. Pendekatan ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Pertama adalah kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal tertentu basis induksi, biasanya untuk n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Yang kedua, kita membuktikan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk suatu nilai K langkah induksi, maka itu juga benar untuk nilai selanjutnya, yaitu K tambah 1. Dengan demikian, melalui proses berulang, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan bulat yang relevan. Rumus induksi matematik itu ada P N sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik tambah UN. Ada juga Sn sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, ada contoh soal. Yang pertama, buktikan bahwa jumlah N buah bilangan bulat positif pertama adalah N dalam kurung N tambah 1 per 2. Yang kedua, buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Nah, ada juga contoh soal lainnya. Yang pertama, setiap bilangan bulat positif N dalam kurung N lebih besar dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Yang kedua, untuk semua N lebih besar dari sama dengan 1, N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Tanpa induksi matematik, kita tentu membuktikan dengan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin. Sebagai contoh, kita akan membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Jika kita buktikan dengan semua nilai N, maka langkahnya untuk sebuah bilangan ganjil positif pertama, maka bilangan ganjilnya adalah 1. Yang sama dengan 1 kuadrat ini adalah benar. Untuk N sama dengan 2, berarti ada dua buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 dan 3. Nah, jumlah 1 dan 3 ini adalah 4. 4 ini sama dengan 2 kuadrat, ini juga benar. Untuk N sama dengan 3, berarti ada 3 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, jumlahnya adalah 9. 9 ini sama dengan 3 kuadrat, ini juga benar. Untuk N sama dengan 4, berarti ada 4 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, jumlahnya adalah 16. 16 ini sama dengan 4 kuadrat, ini juga benar. Berapa banyak nilai N yang harus dicoba untuk pembuktian? Jelas tak terhingga banyaknya nilai N. Nilai N tak berhingga banyaknya. Apakah harus dicoba semua? Ini jelas tidak mungkin. Maka, butuh membuktikan kebenaran proporsi ini, kita akan menggunakan induksi matematika. Nah, kita masuk kedua, prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. 2. Jika Pn benar, maka P dalam kurung N tambah 1 ini juga benar untuk setiap N lebih besar dari sama dengan 1. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi andaian yang menyatakan bahwa Pn adalah benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif N. Induksi matematik berlaku seperti efek domino. Kalau kita memiliki sejumlah kartu domino, lalu setiap domino ini kita berdirikan dengan jarak yang sama antar satu sama dengan yang lainnya.
Maka untuk merobohkan sebuah domino ini, kita hanya cukup mendorong domino pertama. Domino pertama yang rebah akan mendorong domino kedua. Domino kedua akan mendorong domino ketiga. Demikian seterusnya sampai domino terakhir, sehingga semua domino ini rebah. Ini contohnya yang nyatanya. Nah, kita masuk ketiga, pembuktiannya. Sekarang kita gunakan prinsip induksi sederhana tersebut untuk membuktikan contoh pertama ini. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2. Penyelesaiannya, misalkan Pn menyatakan posisi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2. Atau kita juga bisa menyatakan dalam jumlah deret seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi sebagai berikut. Langkah basis induksi, kita harus menunjukkan bahwa proposisi Pn ini benar untuk n sama dengan 1, yaitu basis bilangan bulat positif pertama. Untuk n sama dengan 1, maka deretnya hanya sampai dengan 1 saja. 1 kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Jadinya n-nya semua kita ganti dengan 1. Jadinya 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi P1 ini adalah benar. Langkah induksi, kita misalkan Pn adalah benar, yaitu kita asumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2 adalah benar. Ini adalah hipotesis induksi yang kita gunakan. Nah, karena di dalam langkah induksi itu ada langkah yang menyatakan jika Pn benar, maka Pn dalam kurung n tambah 1 benar. Maka kita harus memperhatikan bahwa P dalam kurung n tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n tambah dalam kurung n tambah 1 sama dengan dalam kurung n tambah 1 dikali dalam kurung n tambah 1 ditambah 1 per 2. Untuk membuktikan Pn plus 1 benar, maka kita akan tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah n ditambah dalam kurung n tambah 1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah n ditambah dalam kurung n tambah 1. Menurut hipotesis, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah n itu adalah n dalam kurung n tambah 1 per 2. Lalu n tambah 1 tambah 2 titik-titik tambah n itu kita ganti menjadi n dalam kurung n tambah 1 per 2 ditambah dalam kurung n tambah 1. Nah, karena n plus 1 dan n plus 1 itu sama, jadi kita akan keluarkan. Lalu dikali dengan n per 2 ditambah 1. Kemudian n per 2 ditambah 1, kita samakan penyebutnya menjadi n per 2 ditambah 2 per 2 atau n tambah 2 per 2. Kemudian n tambah 2 itu kita bisa manipulasi menjadi dalam kurung n tambah 1 tutup kurung ditambah 1. Sehingga 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah n tambah dalam kurung n tambah 1 memang terbukti sama dengan dalam kurung n tambah 1 dalam kurung n tambah 1 tutup kurung ditambah 1 per 2 adalah benar. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita mulai dari langkah basis induksi terlebih dahulu. Nah, untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 pangkat 2. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Yang kedua, pada langkah induksi, kita membuat asumsi bahwa Pn benar, yaitu pernyataan jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Itu kita dapat nyatakan dalam bentuk deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2 n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Itu adalah
benar karena hipotesis induksi. Nah, kita harus menunjukkan bahwa ganjil berikutnya ditambah satu lagi, yaitu menjadi suku Kn plus 1, maka pernyataan Pn plus 1 juga benar, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2n kurang 1 ditambah dalam kurung 2n tambah 1 sama dengan dalam kurung n ditambah 1 pangkat 2. Nah, kita juga harus menunjukkan bahwa itu adalah benar. Hal ini kita dapat tunjukkan sebagai berikut. Kita menggunakan manipulasi aljabar sebagai berikut. 1 tambah 3 tambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2n kurang 1 ditambah dalam kurung 2n tambah 1 itu kita bagi 2. Yaitu menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2n kurang 1 ditambah dalam kurung 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 ditambah 2n ditambah 1. Nah, n pangkat 2 ditambah 2n ditambah 1 kita nyatakan sebagai n ditambah 1 pangkat 2. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, prinsip induksi yang didapatkan, yang pertama, prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk n lebih besar dari sama dengan 1. Yang kedua, untuk sembarang n lebih besar dari sama dengan n0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Yang ketiga, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. P N0 adalah benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka P N tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan n0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.